Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PTMU akan menjelaskan tentang buku besar sistem periodik. Berikut adalah penjabaran materi apa saja yang akan kami jelaskan. Yang pertama, apa itu buku besar. Yang kedua, contoh soal. Yang ketiga, penyelesaiannya. Sebelum kami lanjut ke materi, persilakanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut adalah dosen pembina kami yang terhormat Ibu Ana Fitriana SEMM dan saya Zakia Putri Amanda. Saya Dewi Tara Nanggraini. Saya Devila Putri. Saya Kemas sama Mani. Saya Saya Novan Novan Haryadi. Haryadi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang intisaran buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Dari daftar akun-akun yang digunakan dalam perusahaan tersebut, daftar akun atau chart of account. Sedangkan masing-masing akun yang digunakan dalam perusahaan disebut buku besar atau ledger. Sehingga muncul buku besar kas, buku besar piutang, buku besar bangunan, buku besar hutang, buku besar modal, dan buku besar lainnya. Berikut adalah contoh soal beserta penyelesaiannya. Baiklah, di sini ada PTW Serba 81 yang akan mencatat transaksinya menggunakan buku besar, metode periodik, lanjutan dari jurnal umum dari video selanjutnya, yang akan jelaskan materi selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan buku besar PT Waserba 81, yaitu 1 Desember membayar sewa toko bulan saldonya sebesar 21.200. 1 Desember membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400 di kredit, maka saldo berkurang menjadi 18.800. Pada tanggal 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500 di kredit, maka saldo berkurang menjadi 18.300. Pada tanggal 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Di debit sebesar 8.900, maka saldo bertambah menjadi 27.200. Pada tanggal 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200 di debit, maka saldo bertambah menjadi 54.400. Pada tanggal 12 Desember melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Di kredit sebesar 21.168, maka saldo berkurang menjadi 33.232. Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember, membayar pemuatan iklan di majalah wanita Lutfira sebesar 2.600. Di kredit sebesar 2.600, maka saldo berkurang menjadi 30.632. Pada tanggal 16 Desember, menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini berada di debit sebesar 6.860, maka saldo bertambah menjadi 37.492. Pada tanggal 19 Desember, membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800 di kredit, maka saldo berkurang menjadi 25.692. Pada tanggal 19 Desember, melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Ariesta sebesar 9.000 tanpa mendapat diskon, berada di debit sebesar 9.000, maka saldo berada di kredit sebesar 9.000, maka saldo berkurang menjadi 16.692. Pada tanggal 21 Desember, untuk membantu pelanggan Waserda 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100. Melalui jasa kurir Tiki, ongkos ini akan ditagihkan sebagai piutang. Maka di kredit sebesar 1.100, maka saldo berkurang menjadi 15.592. Pada tanggal 21 Desember,
menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar 7.600 tanpa diskon penjualan, berada di debit sebesar 17.600, maka saldo bertambah menjadi 33.192. Selanjutnya, pada tanggal 26 Desember, menerima returan barang dari Ibu Eveliana, pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200, berada di kredit sebesar 1.200, maka saldo berkurang menjadi 31.992. Pada tanggal 28 Desember, membayar gaji Desember staf penjualan sebesar 7.600 dan staf administrasi sebesar 4.800, maka berada di kredit sebesar 12.400 dan saldo berkurang menjadi 19.592. Pada tanggal 29 Desember, membeli perlengkapan toko, kantong pembungkus, kertas truk, label harga, dan lain-lain sebesar 800, maka berada di kredit sebesar 800 dan saldo berkurang menjadi 18.792. Selanjutnya tanggal 30 Desember, menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya, berada di debit sebesar 26.840 dan saldo bertambah menjadi 45.632. Selanjutnya 31 Desember, melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita, berada di kredit sebesar 17.820, maka saldo berkurang menjadi 27.812. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya pencatatan buku besar adalah piutang dagang. Pada tanggal 1 Desember, saldonya berupa 51.300 pada di debit. Lalu pada tanggal 6 Desember menjual barang dagang sebesar 8.500 di debit, maka saldonya bertambah sebesar 59.800. Pada tanggal 7 Desember menerima pelunasan pada di kredit sebesar 8.900, maka saldonya berkurang sebesar 50.900. Pada tanggal 14 Desember yaitu barang dagang di kredit sebesar 1.500, maka saldonya berkurang sebesar 49.400. Pada tanggal 16 Desember pelunasan piutang saldo di kredit sebesar 7.000, maka saldo berkurang sebesar 42.400. Pada tanggal 20 Desember menjual barang dagang masuk di debit sebesar 26.000, maka saldo bertambah sebesar 68.400. Lalu pada tanggal 21 Desember menalangi ongkos kirim, saldo di debit sebesar 1.100, maka saldo bertambah sebesar 69.500. Lalu selanjutnya pada tanggal 21 Desember menerima pelunasan saldonya di kredit sebesar 17.600, maka saldonya berkurang sebesar 51.900. Pada tanggal 30 Desember, menjual barang dagang saldo di debit sebesar 18.750, maka saldonya bertambah sebesar 70.650. Lalu pada tanggal 30 Desember, yaitu menerima pelunasan saldo di kredit sebesar 27.100, maka saldonya berkurang sebesar 43.550. Oke, selanjutnya untuk pencatatan selanjutnya di buku besar yaitu adalah persediaan barang dagang pada tanggal 1 Desember menyetor saldo sebesar 187.200 pada kolom debit. Lalu selanjutnya adalah asuransi dibayar muka pada tanggal 1 Desember menyetor saldo pada kolom debit sebesar 5.600. Lalu pencatatan buku besar selanjutnya adalah perlengkapan toko pada tanggal 1 Desember menyetor saldo di debit sebesar 3.800. Lalu pada tanggal 29 Desember memberi perlengkapan toko sebesar 800 ditambahkan pada kolom debit sebesar 4.600. Lalu selanjutnya adalah peralatan toko pada tanggal 1 Desember menyetor saldo sebesar 156.600.
Selanjutnya adalah akumulasi depresiasi peralatan toko pada tanggal 1 Desember menyetor saldo di kolom kredit sebesar 18.900. Oke, selanjutnya akan disampaikan pemateri selanjutnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Akun buku besar selanjutnya adalah peralatan toko pada tanggal 1 Desember menyetor saldo berada di kolom debit sebesar 60.000. Di akun selanjutnya adalah akumulasi depresiasi peralatan kantor pada tanggal 1 Desember menyetor saldo berada di kredit sebesar 20.000. Baiklah, di akun selanjutnya ada utang dagang pada tanggal 1 Desember menyetor saldo sebesar 32.200 berada di kolom kredit. Kemudian pada tanggal 3 Desember membeli barang dagang berada di kredit sebesar 21.600, maka saldo bertambah menjadi 53.800 berada di kolom kredit. Kemudian pada tanggal 12 Desember melunasi utang sebesar 21.600 berada di kolom debit, maka saldo berkurang menjadi 32.200 berada di kolom kredit. Selanjutnya ada pada tanggal 19 Desember melunasi utang sebesar 9.000 berada di kolom debit, maka saldo berkurang menjadi 23.200 berada di kolom kredit. Selanjutnya tanggal 21 Desember membeli barang dagang sebesar 20.000, maka saldo bertambah menjadi 43.200 di kolom kredit. Selanjutnya tanggal 24 Desember meretur barang dagang sebesar 2.000 di kolom debit, kemudian saldo berkurang menjadi 41.200 di kolom kredit. Pada tanggal 31 Desember melunasi utang sebesar 18.000 di kolom debit, kemudian saldo berkurang menjadi 23.200 berada di kolom kredit. Next. Akun selanjutnya adalah utang gaji. Pada tanggal 1 Desember tidak tersedia saldo utang gaji. Selanjutnya ada akun beban yang masih harus dibayar. Pada tanggal 1 Desember saldonya tidak tersedia. Selanjutnya ada akun utang bank pada tanggal 1 Desember. Saldonya adalah 40.000 di kolom kredit. Oke, selanjutnya adalah utang bunga. Pada 1 Desember saldo tidak ada. Maka langsung lanjut ke akun selanjutnya. Pada akun modal saham, pada 1 Desember saldo berada di kredit sebesar 50.000. Untuk akun saldo laba, pada 1 Desember saldo sebesar 135.100 di kolom kredit. Untuk dividen, pada tanggal 1 Desember saldo sebesar 45.000 di akun debit. Iktisaran laba rugi pada 1 Desember saldo tidak ada, maka dikosongkan. Terus pada akun penjualan, pada tanggal 1 Desember saldo berada di kredit sebesar 1.073.700. Terus transaksi pada 6 Desember menjual barang dagang berada di kredit sebesar 8.500, maka saldo berkurang. Saldo bertambah menjadi 1.082.200. Untuk pada tanggal 10 Desember, penjualan tunai berada di kredit sebesar 27.200, maka saldo bertambah menjadi 1.109.400. Terus pada tanggal 20 Desember, jual barang dagang pada kolom kredit sebesar 26.000. Jadi saldonya bertambah sebesar 1.135.400. Pada tanggal 30 Desember, menjual barang dagang dengan kolom kredit 18.750. Jadi bertambah menjadi 1.154.150.
Terus pada akun retur dan potongan penjualan pada tanggal 1 Desember saldo sebesar 30.900 di kolom debit. Terus pada tanggal 14 Desember meretur barang dagang sebesar 1.500.000 di kolom debit. Maka saldo bertambah menjadi 32.400. Pada tanggal 26 Desember, meretur barang dagang sebesar 1.200.000, maka saldo akan bertambah menjadi 33.600. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya pada akun diskon penjualan pada tanggal 1 Desember menyetor saldo sebesar 19.800 berada di debit. Pada tanggal 16 Desember pelunasan piutang berada di debit sebesar 140, maka saldo bertambah menjadi 19.940. Pada tanggal 30 Desember pelunasan piutang berada di debit sebesar 260 maka saldo bertambah menjadi 20.200 berada di debit. Selanjutnya, beban pokok penjualan pada tanggal 1 Desember saldo tidak ada maka dikosongkan. Pada akun beban gaji penjualan 1 Desember menyetor saldo sebesar 111.600 berada di debit. Pada tanggal 28 Desember membayar gaji sebesar 7.600 berada di debit, maka saldo bertambah menjadi 119.200 berada di debit. Selanjutnya, akun pembelian 1 Desember menyetor saldo sebesar 536.500 berada di debit. Pada tanggal 3 Desember membeli barang dagang berada di debit sebesar 21.600, maka saldo bertambah menjadi 558.100 berada di debit. Pada tanggal 19 Desember membeli barang dagang sebesar 11.800 berada di debit, maka saldo bertambah menjadi 569.900 berada di debit. Pada tanggal 21 Desember membeli barang dagang sebesar 20.000 berada di debit, maka saldo bertambah menjadi 589.900. Selanjutnya, retur dan potongan pembelian 1 Desember menyetor saldo sebesar 8.500 berada di kredit. 24 Desember meretur barang dagang berada di kredit sebesar 2.000, maka saldo bertambah menjadi 10.500 berada di kredit. Selanjutnya, diskon pembelian pada tanggal 1 Desember menyetor saldo sebesar 9.300 berada di kredit. Pada tanggal 12 Desember melunasi utang berada di kredit sebesar 432, maka saldo bertambah menjadi 9.372 berada di kredit. Pada tanggal 31 Desember melunasi utang sebesar 180 berada di kredit, maka saldo bertambah menjadi 9.912 berada di kredit. Selanjutnya, beban kirim pembelian pada tanggal 1 Desember menyetor saldo sebesar 16.100 berada di debit. Pada tanggal 4 Desember membayar ongkos kirim berada di debit sebesar 500, maka saldo bertambah menjadi 16.600 berada di debit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan akun-akun yang lain, yaitu akun beban sewa pada tanggal 1 Desember 2013, saldo tidak ada. Lalu lanjut ke 1 Desember membayar sewa toko sebesar 2.400 berada di debit, ditambah ke debit saldo menjadi 30.300. Selanjutnya, beban depresiasi peralatan toko tidak ada. Selanjutnya, beban perlengkapan toko tidak ada. Selanjutnya, beban kirim penjualan pada tanggal 1 Desember 2013 saldo berada di debit saldo sebesar 10.100. Selanjutnya, beban listrik, air, telepon toko pada tanggal 1 Desember 2013 saldo berada di debit saldo sebesar 13.200. Selanjutnya, beban iklan pada tanggal 1 Desember 2013
saldo berada di debit saldo sebesar 27.000. Lalu tanggal 15 Desember membayar pemuatan iklan sebesar 2.600 yang berada di debit, lalu ditambah ke debit saldo menjadi 29.600. Selanjutnya, beban penjualan lain-lain pada tanggal 1 Desember 2013, yaitu saldo berada di debit saldo sebesar 4.200. Selanjutnya, beban gaji administrasi pada tanggal 1 Desember 2013, saldo berada di debit saldo sebesar 50.600. Lalu tanggal 28 Desember membayar gaji sebesar 4.800 berada di debit, lalu ditambah ke debit saldo menjadi 55.400. Selanjutnya, beban depresiasi peralatan kantor tidak ada. Selanjutnya, beban asuransi tidak ada. Selanjutnya, beban listrik, air, telepon kantor pada tanggal 1 Desember 2013, saldo berada di debit saldo sebesar 6.600. Selanjutnya, beban bunga tidak ada. Selanjutnya, beban administrasi lain-lain pada tanggal 1 Desember 2013, saldo berada di debit saldo sebesar 2.600. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh moderator. Baiklah, di sini adalah daftar pustaka. Kami mendapatkan teori dari buku besar, dari buku Widya Tama Arif, yaitu dasar-dasar akuntansi untuk pemula. Sedangkan untuk contoh soalnya, kami mendapatkan referensi dari buku Sylvie Mona Lisa, yaitu Praktikum Pengantar Akuntansi 1. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.